surat Maryam ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-65. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyan. Kalau kemarin kita diajarin Allah untuk mengimani bahwa Allah itu tidak akan melupakan sesuatu pun ya, tentang janjinya, tentang urusan yang sudah ditentukan. Jadi disampaikan wa makana rabbuka nasiyan, dan bukanlah Tuhanmu itu akan melupakan sesuatu. Di ayat ke-65 ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbus samawati wal ardi. Pertama kita harus memahami bahwa Tuhan kita itu bukan hanya Tuhannya manusia ya. Bukan hanya Tuhannya manusia. Ketika di surat An-Nas misalnya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Di sana sampaikan, katakanlah, berdoalah, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Allah dari segala macam godaan setan. Siapa Allah? Birabbin nas, Tuhan manusia. Ilahin nas, sesembahannya manusia. Malikin nas, yang merajai manusia. Dari konteks dan sisi manusia, Allah adalah Tuhannya manusia. Tetapi karena semesta ini bukan hanya berisi manusia, maka lebih luas lagi, Allah itu Tuhannya semesta alam. Makanya dalam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Nah, kalau sudah semesta alam ya ujungnya nanti la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada penguasa selain Allah di semesta ini. Makanya di ayat selanjutnya di situ, kalimat selanjutnya, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Kedua apa? Ya langit dan bumi. Kalau di antara langit dan bumi ya jelas kita misalnya percaya bahwa di langit juga ada makhluk, di bumi juga ada makhluk. Makhluk yang benar-benar ada, hadir, hidup, diciptakan oleh Allah dan menyembah Allah juga. Makanya di banyak ayat juga disebutkan yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Yusabbihu dan bertasbih, menyembah, menyucikan Allah, mengesahkan Allah, ma baina huma, apa yang ada di antara keduanya, baina samawati wal ard, apa yang ada di langit dan di bumi. Makanya di ayat yang menerangkan tentang kisah Nabi Daud itu kan, Nabi Daud juga di akhir kekuasaannya bertasbih bersama gunung, memuji Allah bersama gunung, bersama bebatuan, bersama tetumbuhan, binatang, bersama lautan, gitu lah. Jadi jangan ngira bahwa benda-benda itu mati, enggak ya tuh ya. Mati mungkin secara pandangan lahir, tapi batu pun bisa bicara, bisa merasakan. Buktinya apa? Quran yang menyatakan. Yang kemarin kita baca dalam surat Al-Hasyr ayat 22:1 kan sebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin. Seandainya Quran ini diturunkan atau kami turunkan ke gunung, la ra'aitahu, kamu akan sungguh melihat gunung itu khasyi'an mutasaddian. Hancur lebur dia.
min khosyatillah, karena takut kepada Allah. Nah, itu kan berarti gunung bisa merasakan, gunung bisa bahkan memahami, gunung bahkan lebih takut kepada Allah dibanding manusia, toh. Lebih takut. Jadi lebih takut kepada Allah. Artinya ketika manusia tidak peduli dengan firman Allah, ketika manusia menter itu apa ya bahasa Indonesianya? Menter itu nggak bergeming, nggak takut blas, nggak bergetar blas hatinya ketika mendengar ayat Allah, justru gunung bergetar bahkan hancur gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa wama bainahuma, apa yang ada di antara keduanya itu makhluk yang benar-benar menuhankan Allah. Nah, belum kita bahas tentang galaksi-galaksi lain ya, bintang-bintang, gugusan planet, nebula, wah macam-macam di luar sana. Kita ini kecil sekali. Kadang heran orang-orang rebutan wilayah negara kayak Israel gitu, mati-matian sampai membantai ratusan ribu orang hanya untuk, itu kan hanya untuk wilayah, merasa sebagai bangsa terpilih, lalu kemudian apa? Ini adalah wilayah yang harusnya bersih dari, nah kan gitu kan hanya karena persoalan dendam, persoalan wilayah. Padahal kalau kita melihat kekuasaan Allah, ya Allah, bumi ini hanya seuprit, nggak ada seuprit sih. Bahkan di antara debu aja nggak ada dibanding yang sering saya sampaikan kan gambarnya di depan sampean semua, betapa luasnya langit dan bumi itu. Iya, artinya kalau mau percaya bahwa Allah menjanjikan kita akan, setiap orang yang bertakwa nanti akan diberikan Allah arduhas samawati wal ard. Setiap orang itu akan diberi arduhas samawati wal ard. Seluas langit dan bumi, ya Allah. Kita dikasih galaksi loh. Lalu sekarang malah rebutan ngantem mati ini orang hanya karena harta semiliar, hanya karena ya Allah. Manusia inilah. Makanya ikut ngaji toh. Loh ya benar, itu akan merubah mindset. Loh benar, itu sih mau Netanyahu, mau Donald Trump, kalau mau ikut kajian tafsir subuh berubah itu pikirannya, mesti itu. Makanya bilangin tuh. Iya, berubah itu, apalagi cuma koruptor-koruptor di Indonesia. Suruh ikut ngaji sini. Nanti lah berubah dia pikirannya. Lah orang tak ajak dia, loh, nggak gini loh. Saya ngajak ngaji sampean itu lah menggabungkan antara fakta empiris ilmiah dengan janji-janji yang ada teologis di dalam Al-Quran. Begitu loh maksud saya itu. Jadi kalau mereka misalnya nggak percaya Quran, ya sudah nggak apa-apa. Tapi kan saya juga suguhkan itu. Secara astronomis yang kamu mengeluarkan miliaran dolar itu untuk melihat langit semesta itu loh kamu percaya bahwa di sana itu ada sebegitu banyak sumber daya yang unlimited, yang tidak terbatas. Loh kok kamu rebutan sesuatu yang jelas-jelas sudah limited di dunia ini loh. Kan gitu. Lah gimana kita nggak bisa ke sana? Lah ya makanya tak kasih tahu bisa kita ke sana Elon Musk. Bisa. Kamu boleh silakan aja bikin SpaceX dengan roketmu yang itu silahkan. Mau monggo. Tapi kamu perlu ingat, dengan teknologi yang paling canggih sejak tahun 60-an sampai hari ini, belum ada satu bukti pun yang bisa kalian temukan bahwa kalian pernah ke planet, bahkan ke bulan aja masih debatable tuh. Apa benar manusia pernah benar-benar ke bulan? Ya kan? Artinya, sampai nanti Mas Elon Musk, sampai hartamu, masih anggaplah hartamu nggak akan ada habisnya ya. Karena 6.000 triliun itu kan banyak ya. Tapi kan umurmu juga terbatas Mas, gitu loh. Coba tuh suruh Silo di sini, di depan saya, di Elon Musk itu. Nanti tak lus-luse ini.
Ayo silakan kembangkan teknologi luar angkasa, enggak apa-apa. Tapi untuk kepentingan yang berbeda, apa? Misalnya cuaca, misalnya apa? Ya, enggak apa-apa, ingin bikin kolonisasi di Mars. Tapi zaman mau ngapain di sana? Karena pemikiran saya begini ya. Kalau manusia masih belum berubah mindsetnya masih mindset rakus, mindsetnya masih hubudun ya. Loh, Elon Musk itu mau pindah ke Mars. Itu kan karena menganggap bumi ini nanti sudah akan rusak dan tidak layak. Kan gitu. Sekarang pertanyaannya, bumi ini rusak dan tidak layak karena tangan siapa? Tangan manusia kan? Lah manusia kenapa kok bisa merusak bumi? Karena apa? Karena rakus. Karena rakus. Kalau manusia nggak rakus, nggak gini bumi ini. Quran itu sudah jelas mengatakan Doharul fasada fil barri wal bahr. Bima kasabat aidinnas. Telah nampak kerusakan di bumi dan di daratan dan di lautan karena tangan manusia. Lah sekarang pertanyaannya, kalau Elon Musk dan teman-teman, itu kan konco saya itu, mau meninggalkan bumi karena bumi rusak, padahal rusak juga karena tangan manusia begitu karena mindsetnya hubudunnya dan rakus, sekarang pengen pindah ke Mars. Pertanyaan saya, apa yang menjamin nanti Mars nggak akan rusak kayak bumi kalau kemudian mindsetmu masih sama? Kan gitu. Kalau mindsetnya manusia masih sama, maka dia hanya akan membawa kerusakan baru di Mars. Dan di planet manapun yang akan ditinggali. Makanya Islam menawarkan sesuatu yang luar biasa. Ubah dulu mindsetmu. Silakan kamu mau ke Mars, kemanapun. Tapi saya yakin jika kamu berubah mindsetmu, bumi ini cukup untuk kita. Bumi ini cukup untuk kita. Ya sama lah. Yang nggak cukup itu kan gaya hidup. Kalau biaya hidup manusia biasanya bisa mencukupi. Gitu. Jadi sampai kapanpun meskipun manusia nanti bisa menguasai misalnya planet-planet lain, tapi kalau mindsetnya adalah mindset perusak ini, ya nanti malah hanya membuat kerusakan di planet lain. Gitu loh. Nah ini yang harus dirubah dulu. Makanya ketika kita bicara tentang Allah yang Rabbus samawati wal ard, maka Allah mengatakan fa'budhu, maka sembahlah Allah. Fastobirna ibadatihi, dan juga teguhlah di dalam menyembah Allah. Hal ta'lamu lahu samian, apakah kamu mengetahui ada yang sama dengan dia? Tidak ada. Tidak ada. Wa yaqulul insanu aidza mitnu lasaufa ukhraju hayyan. Kan gini. Tadi saya tawarkan ke, anggaplah sampean semua ini adalah Elon Musk, Donald Trump. Anggaplah sampean semua yang ikut ngaji ini Netanyahu misalnya. Misalnya. Terus saya bilang sama sampean, ya sudah terus gimana Gus? Agar kami punya sesuatu, ada yang kamu pengen wilayah yang luas, gitu kan? Katanya orang Israel kan kepengen mewujudkan the Great Israel, Israel Raya, yang menguasai mulai dari Lebanon, Syria, sebagian Arab Saudi, sebagian Mesir, sebagian Irak, kan gitu kan? Ya, mereka kan pengen menguasai gitu. Lah kok remeh banget cuma segitu loh yang pengen dikuasai. Itu pun sudah dibela-belain sambil kejamnya setengah mati. Apakah dia kemudian ketika sudah menguasai itu nanti berarti enggak? Enggak. Enggak tuh loh. Maka saya bilang ya sudah, ada kok yang lebih bagus lagi. Enggak hanya ini. Di bumi ini kita yuk berbagi saja, wong memang kita satu ras manusia, ya toh. Kita juga satu konsep hidup. Ingat loh ya. Badai pasir di mana? Padang pasir Afrika. Itu ternyata debu-debu pasir yang diangkat ke langit, ya ke atmosfer, itu diterbangkan gitu kan oleh angin, itu sampai ke Amazon loh, di Brazil sana. Jadi kesuburan Brazil itu sangat ditentukan juga oleh adanya gurun pasir yang ada di Afrika. Padahal yang lain,
Allah sedemikian seimbang, balance dalam menata alam ini. Jangan dirusak. Gitu loh. Nah kalau kita misalnya pakai itu enak sudah. Insya Allah bumi ini sudah cukup untuk manusia. Selama manusia tidak rakus. Selama manusia mengikuti aturan Allah. Lalu gimana? Kita pengen hidup selamanya loh. Oke. Kami pengen tanah yang jauh lebih luas. Oke. Tapi bukan di sini. Allah punya sesuatu yang lain. Tapi kamu harus melakukan teleportasi. Apa itu? Perjalanan yang di atas kecepatan cahaya. Dan untuk berjalan di atas kecepatan cahaya, ilmu kalian juga sudah membuktikan secara saintifik bahwa jasad ini tidak mungkin melakukan perjalanan di atas kecepatan cahaya. Pasti hancur. Nah kalau gitu gimana? Jasad ini tinggal di sini, di bumi. Gitu loh. Karena bumi ini sebenarnya trash bin. Apa itu? Tempat sampah, memang tempat buang sampah. Itu. Jadi sampean dan saya ini adalah disposal matters. Kita ini adalah barang-barang yang memang sekali pakai, ya sudah dipakai selama 80 tahun, hidup di sini, diuji, disuruh taat sama Allah, makanya fa'budhu wastabir ibadatihi. Kamu teguhlah di dalam menyembah, taat saja. Nanti pada saatnya setelah selesai, pada saat kadaluarsa, setelah data out of, itu kan di situ di tengkuk kita semua ini kan ada tulisannya toh, masa kadaluarsa, gitu ada ini, kita aja nggak lihat itu. Jadi di tengkuk kita ini sudah ada masa kadaluarsa, kayak roti itu loh, ya kan? Roti itu kan ada masa kadaluarsanya. Kalau nanti kelamaan jadi apa? Jamur. Ya sudah, di tengkuk kita ini, karena maka di tengkuk karena kita nggak bisa melihat karena di tengkuk, ya kan? Anggaplah gitu. Itu ada masa kadaluarsanya. Oh, si A sekian tahun. Itu ada. Begitu out of date-nya tercapai, zaman selesai. Ya sudah, disposal. Tubuh ini ditaruh di bumi, entah itu dibakar, di balsem atau di apapun, dikubur, udah itu nanti hancur. Lah, sampean diterbangkan ke tempat lain dengan kecepatan di atas kecepatan cahaya, tetapi tidak lagi membawa jasad ini karena jasad ini disposal, rusak. Maka yang tidak rusak adalah ruh. Sama diterbangkan ke tempat yang sama inginkan. Apa? Yang itu tadi, yang abadi, yang enggak mati, yang sampean luasnya wilayah dikasih minimal satu orang, arduhas samawati wal seluas langit dan bumi. Lah puas tak sampean. Kalau di sini kan pengennya gitu, yang perempuan-perempuan pakai anti aging, pakai whitening, ya kan itu kan anti penuaan, ben gak tua ngono to. Ndak iso di sini, zaman pasti tua. Mau Meryl Streep, mau Angelina Jolie tetap tuwek berkeriput. Nanti di sana sama ndak itu. Ndak ada anti aging karena memang apa? Cuacanya beda di sana. Waktu sudah dibunuh sehingga waktu tidak jalan. Karena waktu nggak jalan, maka sistem penuaan juga nggak jalan. Maka sel-sel juga nggak perlu melakukan kerusakan. Maka karena sel nggak pernah melakukan kerusakan diri, ya dia muda terus. Itulah. Itu namanya abadan mukhalidan. Makanya wildanun mukhalladun. Zaman kelihatan kayak muda terus gitu. Sudah percaya Elon Musk ya. Netanyahu, Trump, isinya itu tuh sama-sama ini. Ayo, wes. Hal ta'lamu lahu samian apakah? Tapi kemudian orang-orang nggak percaya. Ini yang dikatakan dalam ayat 66 ini. Wa yaqulul insanu aidza ma mitu la saufa ukhraju hayyan. Terus sampean-sampean bilang gini, wahai Netanyahu, masa sih aidza mitu ketika aku mati? La saufa kelak kami akan ukhraju hayyan dibangkitkan hidup lagi. Masa sih? Enggak logis Itu. Lalu dia mengatakan sama juga. Aidza mitna wa kunna turoban. Coba dilihat di ayat lain. Aidza mitna wa kunna turoban. Aidza ainna ya wa kunna turoban. Ainna lama ba'utsuna, ya kan?
Gitu. Inna lama ba'utsu. Nah, coba dilihat tuh. Dalam surat Al-Waqiah itu loh yang ayat 47. Al-Waqiah ayat 47. Maka coba dibuka. Ini sih bisa ngomongnya bisa. Ayat 47. Al-Waqiah. Siapa yang sudah ketemu? Silakan dibaca. Izin Gus. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Sadaqallahul-adzim. Itu. Ya toh? Jadi mereka nggak percaya. Tadi kan saya bilang, ayo sudah taruh sini aja, nanti zaman jasadnya ini jadi tulang belulang. Kita yang berangkat ke sana. Dikasih hidup yang tidak mati apa segala macam. Terus dia bilang, Aidha mitna wa kunna turaba wa idhamana inna lama ba'udun. Masa sih kami sudah mati lalu jadi tulang belulang, jadi debu campur tanah, kok bisa dibangkitkan lagi di sana? Itu gimana ceritanya? Nah, dijawab sama Allah di sini. Masa awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'an. Lu manusia itu enggak mikir lah. Kalau dia enggak percaya bisa dibangkitkan. Lah wong dia dulu enggak ada apa-apa aja diadakan bisa kok. Zaman dulu itu enggak ada, terus bisa ada. Itu aja lo bisa. Masa mengadakan lagi dari ada enggak bisa? Itu loh cerdasnya Allah itu. Manusia memang tolol. Lulayata. Membantah gitu itu loh gimana aja. Dia kan logika, yang mau dipakai kan logika tuh. Aidza mitna, apakah ketika kita udah mati, wakuna dan kami telah benar-benar aidzoman, turoban, kita benar-benar menjadi tanah yang berdebu yang hancur lebur, wa idzoman dan jadi tulang belulang tok. Inna sungguh kami akan benar-benar lama ba'utsun. Kita akan dibangkitkan lagi. Ada di ayat lain tuh khalqan jadida. Kita akan dibangkitkan dalam makhluk yang baru. Masa sih? Nah, dijawab sama Allah. Awala yadhkurul insan. Manusia itu enggak mikir tak? Bahwa dulu dia adalah belum apa-apa. Kalau misalnya kalimatnya sini, Anna khalaqnahu, kami dulu menciptakan dia min qablu sebelumnya. Walam yaku syai'an. Padahal mereka dulu belum jadi apa-apa. Nah, sekarang gini, siapa yang belum punya anak ini? Angkat tangan. Halo? Siapa yang belum punya anak? Ada yang hadir ini belum punya anak? Oh, ternyata wis tuwek kabeh. Ada yang belum punya anak? Gini, yang belum punya cucu, siapa? Yang belum punya cucu? Di antara Donald Trump, Elon Musk ini loh. Mas Sur, ya wes. Sekarang Mas Sur, cucu sampean kira-kira di mana sekarang? Cucu sampean ya enggak, belum ada mungkin Gus. Lah belum ada. Lah kalau seandainya suatu saat ada pertanyaannya, cucu sampean yang besok ada sekarang di mana? Pertanyaan Allah gampang. Loh kamu loh dulu itu enggak ada. Terus ada. Kok kamu sekarang malah mempertanyakan gimana kami nanti dibangkitkan? Padahal kamu sekarang ada. Lebih sulit mana mengadai yang tidak. Allah maha cerdas dulu. Sok-sokan manusia. Itu kan kayak gayanya kayak nggak logis, nggak empiris. Empiris itu sesuatu yang bisa dibuktikan secara indrawi. Lah kita ada ini secara indrawi ada, bisa dibuktikan. Gitu. Kita dulu udah ada juga bisa dibuktikan loh ya. Anak kita sekarang kan terbukti tidak ada toh. Yang tadi sama tidak punya cucu. Cucu sampean yang nanti insya Allah ada. Itu kan sekarang terbukti tidak ada. Tidak bisa dibaca, tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasa. Tapi someday jika ada, berarti kan sesuatu yang lahir dari tidak ada. Lah bagi Allah lah lebih mudah menciptakan sesuatu yang memang masih ada. Kalaupun menjadi turoban, misalnya jadi debu, kan masih ada sisa-sisanya itu. Atau menjadi
Aidhoman, tulang belulang masih ada. Itulah kenapa Hollywood malah melalui para sineasnya bikin film-film kayak misalnya Jurassic Park. Itu kan, coba bayangkan, Jurassic Park yang pertama apa yang kedua itu tentang Godzilla itu. Tentang apa, bukan Godzilla, tentang apa, dinosaurus itu. Dia kan, jadi ada seseorang apa menemukan nyamuk. Nyamuk itu terbekukan di kutub utara. Setelah dibuka, nyamuk ini ternyata masih menyimpan darah. Darah itu adalah pernah gigit dinosaurus, katanya. Jadi dari darahnya dinosaurus itu lalu diekstrak, kemudian DNA-nya diambil, lalu dengan rekayasa DNA kemudian bisa lahir seekor dinosaurus. Lah manusia aja sudah mulai berpikir gitu. Lah masa bukan buat Allah yang idza arada saya ayyaqula lahu kun fayakun, enggak bisa. Gitu loh ya. Jadi makanya kita kata Allah fa'budhu wastabir li'ibadatihi, kamu sembahlah Allah dan teguhlah di situ. Ya, meskipun banyak orang yang meragukan. Fa rabbika lanahsyurannahum asyayatin tsumma lanahdhirannahum haula jahannam jithiyan. Tunggu bagi orang-orang yang tidak percaya itu, nanti akan kami kumpulkan bersama setan dan kami hadirkan mereka di sekeliling neraka jahanam. Asaman dan saya tidak usah nunggu di keliling jahanam ya. Ayo percaya sekarang. Karena tidak ada ruginya percaya itu. Malah yang nggak percaya rugi. Kenapa? Sampean orang-orang yang tidak percaya akhirat atau tidak percaya hari berbangkit. Dapat apa sih di dunia? Apa? Ya paling sepiring nasi itu. Jangan pikir itu raja-raja atau sultan-sultan Qatar, Sultan Dubai itu makannya 10 piring itu sehari. Enggak. Jangan pikir dia kemudian tiap malam itu tidur di 10 hektar. Jangan pikir kalau dia punya 1000 mobil gitu terus setiap hari itu naik 1000-1000-nya itu. Enggak. Sama dengan samanya naik angkot. Lah kalau dia sudah tidak percaya sama akhirat misalnya, lalu hanya dapatnya segitu. Nah kita misalnya yang percaya akhirat juga dapat segitu. Tapi kalau dia tidak percaya akhirat, nanti lanahsyurannahum haula jahannam. Sementara kita yang insya Allah percaya akhirat akan insya Allah di surga. Nah, probabilitasnya kan sama nih. Kemungkinannya. Ya mending percaya. Tidak ada ruginya, insya Allah punya kemungkinan untung. Itu kalau sama Allah. Makanya saya dan sampean saya menghindari kekerasan-kekerasan yang durhaka itu. Tsumma nahnu a'lamu billadzina hum aula bihasilian. Selanjutnya tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Ini ya. Dan selanjutnya kami sungguh akan lebih mengetahui siapa yang seharusnya masuk ke dalam neraka. Wa imminkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Kana ala rabbika hatta maqdiya, dan itu sudah satu ketentuan. Makanya jangan sampai kita ada dalam ketentuan yang masuk neraka ya. Wa imminkum itu tadi. Jangan sampai di situ. Tapi yang ini, ayo menjadi yang ayat yang ke ini. Tsumma nunajjil ladzina taqau. Nah ini. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita nggak pakai mampir ke neraka ya. Karena banyak orang yang nanti masuk surga tapi pakai mampir ke neraka. Masih ada beberapa yang begitu. Kenapa? Karena ketika di dunia masih belum sempat menobati semua dosa. Sehingga harus dicuci di neraka dulu tuh. Padahal neraka, jangankan misalnya tangan kita keliling. Gak usah semenit. Setengah menit aja. Kan gitu. Makanya ayo berusaha untuk tidak sampai mampir ke neraka. Ayo menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan sejak awal. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharul zalimina fiha jithiyan. Dan mereka akan orang-orang zalim itu dibiarkan Allah di neraka dalam keadaan berluka. Ya. Oke, sampai di situ silakan. Kalau ada yang mau dielaborasi, diperjelas atau ditanyakan silakan.
Izin Gus. Silakan. Yang ayat 71 nih. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Itu represent untuk yang ayat sebelumnya ya Gus. Betul. Orang-orang yang Jadi berkata gitu. ya betul Bukan ya. semua Jadi orang gitu maksud saya. ya tidak. Jadi itu untuk orang-orang yang tadi itu. Kami yang paling tahu. Tsumma lanahnu a'lamu billadzina hum aula bihasirian. Kami yang paling tahu siapa yang akan masuk neraka nanti gitu. Nah, siapa yang dimasukkan neraka itu yang di atas. Orang-orang yang menurut Allah mereka adalah yang orang-orang yang asyaddu 'ala rahmani 'itiyan. Orang yang paling keras di dalam berdurhaka kepada Allah itu tadi. Tapi itu tadi wa iminkum illa waridua, tidak ada di antara kalian yang tidak masuk neraka. Siapa ya? Orang-orang yang su'ul khotimah tadi. Orang-orang yang di akhir hidupnya masuk memang akhir yang buruk. Makanya saya pernah bikin satu quote kan, setiap langkah itu penting dalam hidup ini. Tapi yang paling penting adalah langkah terakhir. Tapi karena kita tidak tahu kapan langkah terakhir itu tiba, maka setiap langkah menjadi penting gitu. Nah, sama dengan kita hidup ini, jangan nunggu nanti aja kalau kita sudah tua. Loh, iya kalau sampai tua. Nah, kalau tidak sampai tua, berarti kan setiap hari ini adalah langkah penting untuk menuju husnul khotimah, akhir yang baik. Nah, itu. Ada lagi? Ya, silakan. Ada? Oke. Oh ya, silakan. Siapa yang ada yang tadi tanya? Monggo. Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, berfaedah. Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim, ila akhirih husnul khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum astaghfirullahal azim. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina wa lana wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayka. Astaghfirullah wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum. اللهم ادفعنا البلاء والوباء وبدنا نستني من الجنة من شر الأشياء ربنا نسينا ربنا من نفقت بنا ما شاهدتين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ربنا هب لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أعوذ بك ربنا هب لنا اللهم تعالى برحمتك اللهم اجعلنا اللهم اغفر لنا صبرا صبر لنا نفعا سنكون كافرين اللهم قادر سنة وأعوذ بالله من جد البلاء والبدر الشقاء والغدر شهادة أعداء اللهم صل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وعلمنا بذات الصدور وسلم عبادنا اللهم ya Rabbil Alamin. Sebelum saya akhiri, dulur-dulur semua, ayo jaga kesehatan ya. Insyaallah. Kesehatan, sama makanan, pola tidur, pola pikir. Itulah pola makan, pola tidur, pola pikir. Itu supaya apa? Bangsa ini, manusia ini perlu sampian-sampian yang masih rajin ngaji nih loh, untuk menyebarkan nilai-nilai ini. Serius. Dan untuk itu harus sehat. Harus sehat. Bukan kok kemudian kita pengen umur panjang, enggak. Kita pengen menjaga kesehatan kita. Allah kapanpun ngasih umur, biarlah. Itu urusan Allah. Gak usah minta panjang atau juga jangan minta pendek. Tapi minta sehat. Nah, ini yang perlu kita jaga betul ya. Sehat, yang penting sehat.
mau dikasih umur pendek sama Allah, mau panjang, itu pasti bermanfaat untuk kita. Makanya waj'ali mautan itu kan rohatan. Kalau belum dikasih mati itu rohatan min kulli syarrin. Istirahat, berhenti dari segala kejahatan. Tapi kalau kita dikasih ziyadatan, itu kan min kulli hayatan, hidup dikasih panjang, itu jadikanlah ziyadatan li min fi kulli khairin. Jadikanlah itu sebagai tambahnya kebaikan. Maka kita menjaga kesehatan itu ya. Jaga pola pikir, pola tidur, pola makan. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun. Terus ya Rabbal alamin.